Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN yang 71 serta Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tiada suatu halangan apapun. Amin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat yang kelak di hari yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sosialisasi budaya positif modul 1.4 guru bergerak. Bapak Ibu guru, di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Contohnya dengan sebelum dan sesudah pelajaran kita berdoa. Selanjutnya dengan pembiasaan sholat bersama sholat duha, sholat zuhur dan sholat Jumat dibimbing oleh Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah calon guru bergerak angkatan 10 kelas 152B dengan fasilitatornya Ibu Eri Setiawati dan pengajar praktek Ibu Wahyu Widiawati. Bapak Ibu, latar belakang dalam sosialisasi dari ini adalah belum menyeluruhnya warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep inti budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik. Oleh karena itu, kita perlu disosialisasikan pada semua guru tentang budaya positif di sekolah. Tujuan sosialisasi yaitu 1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur yaitu 1. Terlaksananya sosialisasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan bersama wali kelas dan murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Minimasi tindakan membuat perencanaan kegiatan sosialisasi, kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, melakukan sosialisasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, hasil keyakinan kelas diterapkan di kelas masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu, dukungan yang dibutuhkan
dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu yang lebih baik Bapak Ibu bukan dari luar, tapi dari intrinsik, dari dalam kesadaran murid kita. Termasuk budaya positif itu bukan karena dari paksaan dari orang tua atau dari guru, tapi melainkan budaya positif itu berasal dari dalam diri siswa, kesadaran anak didik kita. Karena itu akan lebih mengena daripada disiplin positif dikarenakan takut aturan melanggar aturan. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan ke teori yang ketiga, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, pada teori ini saya mendapatkan pengetahuan bahwa restitusi adalah hal terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid, sehingga murid menjadi bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup. Bertahan hidup manusia pasti membutuhkan makan, minum, dan tempat tinggal yang layak, juga pakaian yang layak. Seperti itu yang kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Berikutnya kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima. Seperti kita merasakan kasih sayang, disayang, dan kita diterima di dalam masyarakat dalam bersosial. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Manusia itu ingin mereka itu dapat mengontrol diri mereka sendiri tanpa ada paksaan. Mereka dapat menentukan pilihan hidupnya seperti itu. Berikutnya kebutuhan dasar yang keempat yaitu kesenangan. Kesenangan pasti setiap orang ingin kita hidupnya senang. Tidak ada di dunia ini Bapak Ibu yang tidak ingin hidupnya senang. Kesenangan mungkin berupa pengalaman yang menyenangkan bagi kita. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Jadi kita harus punya power, harus punya kemampuan agar kita demikian Bapak Ibu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati bersama guru dan murid dengan menggunakan kalimat positif dan mudah dipahami. Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video waktu saya bersama murid-murid kelas 3 membuat keyakinan bersama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, 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 luar biasa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini Ibu Guru akan
membuat kesepakatan kelas. Apakah ada yang tahu? Apakah kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas nanti akan kalian buat, ditulis di kertas berwarna yang akan bu guru bagikan, ya. Membuat keyakinan kelas, ya. Untuk apa tujuannya? Supaya anak-anak nanti belajarnya dengan nyaman, aman, dan gembira. Tujuannya membuat kita keyakinan kelas adalah keyakinan itu kita buat sendiri. Dan hasil dari kesepakatan kelas akan menjadi keyakinan kelas dan akan kita laksanakan secara tanggung jawab dan konsisten. Apakah anak-anak sudah siap? Siap. Ya, anak-anak nanti ini Bu Guru akan membagikan kertas warna, ya. Nanti silahkan ditulis kalian ingin membuat kesepakatan apa. Contohnya, kesepakatan kelas itu harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan apa yang akan kalian lakukan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau kalian sudah menulis kesepakatan menjaga kebersihan kelas, artinya kalian harus benar-benar menjaga kebersihan kelas kita. Setuju? Nah, ada lagi contohnya apa? Disiplin tepat waktu, ya. Kalau waktunya masuk ya masuk ke kelas, waktunya kita sudah pulang ya juga harus sudah pulang, ya. Ini nanti Bu Guru bagikan, silahkan dituliskan apa harapannya agar kelas kita nyaman, senang dan bahagia. Dituliskan ya, di situ dikeluarkan pulpennya. Ya. Ya, sudah anak-anak, silahkan ditulis apakah yang ingin kalian ungkapkan dari hati. Saya ingin kelas saya yang bagaimana, saya ingin seperti apa, dituliskan di kertas warna yang Bu Guru bagikan. Siap? Ya. Kalau anak-anak nanti sudah selesai, nanti akan kita tempel hasilnya kesepakatan kelas yang akan kita buat. Yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ayo tuliskan. Syutingan sana syutingan. Silahkan yang sudah selesai, Depin, maju ya. Boleh satu, boleh dua. So, yang sudah silahkan duduk, Bu Guru bantu menempel. Ayo, siapa lagi? Ya, dua. Silahkan maju ke papan tulis. Boleh menempel sendiri ya, Kalista, ditempel sendiri. Di sini juga boleh. Ya.
Nah, ayo Marcella. Oh iya. Ayo Desta. Oh, terima kasih. Siapa yang satu lagi? Mari mana Mas Rizky? Ditempelkan sendiri ayo. Ya, ini di. Ya. Sudah. Terima kasih untuk kita semuanya. Nah, terima kasih anak-anak. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, berikutnya mari kita berdiskusi. Mari kita berdiskusi. Dari banyak yang kalian sepakati, nanti yang mana akan kita ambil. Setuju apa tidak? Ya, Bu Guru tulis ya. Contoh yang dari Saiful, apakah anak-anak setuju? Saiful menuliskan hadir tepat waktu. Setuju? Ya, berarti kita sudah sepakat. Kelas kita yaitu yang pertama hadir tepat waktu. Yang kedua apa anak-anak? Kalista bersikap baik dan jujur. Setuju? Setuju ya. Karena apa? Kita harus sikapnya baik dan jujur. Yang nomor 3 Devin, hadir tepat waktu, sama ya. Ya, dan sebaiknya apa? Kesempatan kelas kita itu menggunakan kata-kata yang positif. Jangan menggunakan kata-kata tidak. Contohnya Mas Rizky, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Itu kita ganti dengan kata-kata yang positif. Bagaimana? Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya dari Mas Desta. Ini melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Setuju apa tidak? Oh ya, berarti kita sepakat ya. Nanti kalau ada tugas harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Berikutnya dari Marcella. Ayo dibacakan Marcella. Maju ke depan Marcella. Ya, punya kamu apa? Saya ingin berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, saya ingin berdoa sebelum dan sudah belajar. Apakah setuju apa tidak ini menjadi kesepakatan kita? Ya, berarti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apalagi
Yang dari Kalista sudah, Depin sudah. Yang belum siapa? Ayo Sanas, dibacakan dan ditulis. Sekarang kita lihat Mbak Sanas membiasakan mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Setuju apa tidak? Ya, kita harus membiasakan kata-kata yang positif sesuai dengan budaya positif di sekolah kita. Kita harus disiplin, hadir tepat waktu. Kita harus mengucapkan kata maaf kalau kita melakukan kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kita harus mengucapkan kata maaf. Dan apabila kita memerlukan bantuan, maka kita harus minta tolong. Dan apabila kita sudah ditolong, kita harus mengucapkan apa anak-anak? Terima kasih. Ya, kita sudah menuliskan 6 kesepakatan kelas. Terima kasih untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Anak-anak, dari 7 anak tadi yang jawabannya sama ada 2. Apakah ada yang mau menambahi? Untuk sementara kesepakatan kelas kita seperti ini ya. Dan Bu Guru harap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian anak-anak kesepakatan kelas kita hari ini. Ini akan menjadi keyakinan kelas, akan Bu Guru tulis nanti ya. Ini dan ditempelkan. Dan ini akan menjadi keyakinan kelas yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian. Alhamdulillah keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi saya dan anak-anak sudah membuat video keyakinan kelas. Untuk contohnya seperti ini Bu Ibu secara langsung, yaitu contoh keyakinan kelas 3. Setelah dibuat, kemudian ditempel dan disepakati, kemudian langkah terakhir adalah dengan memberi tanda tangan. Berarti kesepakatannya sudah selesai. Dan untuk selanjutnya supaya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Bapak Ibu, setelah kita sudah membuat keyakinan kelas dan disepakati bersama, selanjutnya di video ini murid saya akan memberikan tanggapan bagaimana waktu kita membuat keyakinan kelas, apakah dia senang atau tidak. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella. Saya murid kelas 3. Hari ini saya diajak Bu Guru untuk membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang diajak berdiskusi bersama teman-teman, membuat kesepakatan kelas. Kita bisa menulis bersama dan membuat keyakinan bersama agar kelas nyaman, aman, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah foto ketika saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas, dan juga ada video dan tanggapan dari siswa, di mana siswa saya merasa sangat bahagia karena diajak berdiskusi bersama dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah perbedaan peraturan sekolah dan keyakinan kelas? Bapak Ibu, biasanya anak-anak lebih suka menaati peraturan atau menjalankan keyakinan kelas? Begini Bapak Ibu, bedanya kalau peraturan itu dibuat oleh Bapak Ibu
membuat peraturan itu adalah sekolah, sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama siswa dan guru, sehingga ada nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas tersebut, anak-anak merasa senang dan merasa bertanggung jawab karena itu adalah impian mereka, impian kelas yang mereka gambarkan. Di dalamnya tidak ada unsur paksaan, tapi di dalamnya penuh dengan kesadaran dari dalam, bukan kesadaran dari luar atau faktor ekstrinsik. Apabila peraturan sekolah itu dilaksanakan dengan baik, apabila ada siswa yang melanggar, biasanya akan dihukum. Nah, seperti itu maka siswa tidak akan memiliki kesadaran dari dalam, tapi kadang melaksanakan peraturan sekolah mungkin dengan terpaksa seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak lebih nyaman dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama.
tersebut sama mulai karena ibu guru kurang tanggung jawab mungkin dalam mengajar kamu. Seperti itu adalah contoh yang membuat murid merasa bersalah, dan itu tidak benar Bapak Ibu guru. Yang berikutnya kadang kita bisa menjadi teman bagi murid kita. Contohnya dalam kejadian apabila ada murid yang waktu pelajaran lupa membawa buku, oh ya tidak apa-apa, besok jangan diulang kembali ya. Dan mungkin kita hal seperti itu dapat memposisikan posisi kontrol guru sebagai teman. Berikutnya untuk posisi pemantau, kita memantau murid, bagaimana murid tersebut belajarnya sudah baik apa belum, perilakunya, itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang paling baik itu adalah kita sebagai guru harus bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Berikutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan yang benar. Sebaiknya seorang guru dapat menyelesaikan masalah segitiga restitusi agar murid mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan mampu menyelesaikan masalah yang diperbuat. Dalam restitusi, guru harus memahami alasan murid, dan apabila kita memahami alasan murid, maka murid akan merasa kita pahami. Bapak Ibu guru, berikut adalah video contoh segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk selanjutnya nanti akan saya paparkan video praktek penerapan segitiga restitusi, di mana murid saya bernama Kalista pada hari Senin lupa membawa topi dan dia terlihat terburu-buru. Dan untuk penyelesaian masalah ini bagaimana? Mari kita lihat pada video berikut ini. Kalista, tadi waktu upacara Bu Guru lihat kamu tidak memakai topi ya? Ketinggalan atau di tas topinya? Topinya ketinggalan di rumah, Bu. Baik, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasan kamu tidak memakai topi? Saya berangkat terburu-buru karena bangun kesiangan, Bu. Jadi lupa membawa topi. Baik, saya perhatikan Kalista datang ke sekolahan dengan terburu-buru, tapi tidak terlambat, itu sudah bagus. Tapi karena kamu terburu-buru, jadi lupa membawa topi. Iya, Bu. Nah, sekarang dari tindakan kamu tidak memakai topi saat upacara itu, apakah melanggar keyakinan kelas kita? Iya, Bu, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya kurang disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak, Kalista? Penting, Bu. Baik, menurut kamu apa yang kamu lakukan untuk lebih disiplin untuk kedepannya? Saya akan tidur awal agar tidak kesiangan dan terburu-buru. Baik, kamu janji ya untuk melakukannya. Kedepannya kamu ingin seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin dan mandiri, Bu. Baik, sangat bagus. Kamu sudah berusaha memperbaikinya.
Silahkan kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi bersama guru saya Kalista. Yang untuk selanjutnya, mari kita saksikan video bagaimana tanggapan Kalista setelah bermusyawarah tadi untuk menyelesaikan masalahnya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista, murid kelas 3. Saya senang sekali tidak dihukum saat tidak memakai topi waktu upacara karena hukuman membuat saya trauma dan malu. Tapi saya diajak Bu Guru untuk memperbaiki kesalahan. Saya tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu video waktu saya melakukan restitusi di dalam kelas, yaitu tadi permasalahannya murid saya yang bernama Kalista, dia lupa memakai seragam lengkap waktu upacara. Dan setelah saya melaksanakan restitusi, Kalista merasa senang karena di dalamnya ada motivasi intrinsik di mana dia menyadari akan kesalahannya dan dia akan mencari solusi sendiri. Apa langkah selanjutnya setelah melakukan kesalahan tersebut, dan dia merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan, dan dia tidak akan melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Bapak Ibu, berikutnya ada pertanyaan, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah materi pada hari ini? Tadi materi hari ini kita belajar bersama berdiskusi tentang budaya positif. Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, perubahan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah mengenai posisi kontrol. Kadang saya sebagai penghukum yang saya lakukan, kadang saya menghukum siswa saya apabila tidak mengerjakan tugas dengan baik, dan hal itu saya sadari setelah mempelajari modul ini. Saya akan memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager dengan menerapkan sedikit restitusi. Berikutnya Bapak Ibu, sebelumnya saya perlu membuat keyakinan kelas karena di kelas saya masih menggunakan kurikulum merdeka. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan murid-murid saya sangat senang karena diajak membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, berdiskusi bersama tentang kelas yang mereka mimpikan. Berikutnya Bapak Ibu, saya setelah mempelajari modul ini, saya akan menjadikan diri sebagai pemrakarsa perubahan positif terhadap perubahan positif yang ada di sekolah saya, dan saya akan mengimbaskan budaya positif bagi seluruh warga sekolah dan saling berkolaborasi
dan dengan membuat keyakinan kelas kita dan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya apabila ada refleksi dari Bapak Ibu guru tentang materi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Monggo Bu, menurut Ibu bagaimana untuk materinya hari ini? Apakah sangat menyenangkan dan ingin membuat keyakinan kelas supaya kelas kita menjadi lebih baik lagi? Terima kasih Bu Sri atas materi yang sudah dipaparkan tadi. Itu materinya sudah bagus dan sangat bermanfaat untuk kami yang belum membuat keyakinan kelas. Jadi bisa inspirasi untuk kami para guru yang belum membuat keyakinan kelas.